ya. Okay, good morning everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, how are you? I'm fine, sir. Fine, Okay. sir. How about you? I am sir. fine. I am fine too. Okay, sir. Well, to start our learning today, let Sinar lead us in prayer first. Okay, sir. Dear my student, before we are begin our lesson today, let's pray together. Lord in heaven, we would like to say thank you for your protecting us until this time. Now we want to begin our lesson. Give us spirit in order we are prepared for the future. Help our teachers and also our parents at home. Amen. Finish, sir. Okay, thank you very much, Sinar. Thank you very much, my students. Anybody caption? No, sir. No, sir. How about Karyaman? Bagaimana Karyaman? Hadirkah? Hadir, Pak, tapi masih di luar tadi. Bentar Ya, ada udah. urusan di Toilet BP dia, tadi. Pak. Dihukum dia tadi, Pak, dihukum. Nggak pakai topi. Ya. Bentar ya, kita masukkan ya. Okay, today we are going to watch a video first. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menonton sebuah video. Ya, do you see the video? Yes, sir. Yes, sir. Ya, Bagus. thank you very much. Anak-anak kami, silakan tonton video ini, watch the video, and then tell me something. Katakan sesuatu atau tanyakan sesuatu tentang video itu. Ask question about the video. Can we start? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, here we sir. go. Do you see the picture? Anda melihat Yes, sir, but no gambar-gambar? sound, no sound. Ya. Anak-anak kami melihat gambar-gambar di dalam video. Ya, Pak. Ya. Kami Ya, Pak. ya, Pak, ya. Gini ya, geser. Iya. Oke, katakan sesuatu tentang video itu. Silakan ask any question about the video. Silakan. Anybody want to ask question about the video? Belajar Ya, tentang yes, obat sir. gitu ya, Pak? Itu obat ya, sir. Iya. Peringatan untuk obat. Itu namanya label obat. The label of drug. Oh, Ya. Ya. Ada Obat lagi ya, Pak? pertanyaan? Any more question? Ya. Kalau tidak, if you don't have any question, let me stop the
video first. Kita stop dulu video. I want to show you another slide. Saya akan menunjukkan slide yang lain. Oke. Sebelum saya teruskan dengan slide ini, I want to tell you about our learning. Ya, tadi si Lundu mengatakan bahwa di video itu adalah tentang obat. Ya, si Lundu benar, itu tentang obat. Jadi, anak-anak kami hari ini kita akan belajar tentang label obat. Tentang apa? Label obat. sir. Label obat. Kalau bahasa Inggrisnya the label of drug, ya. Ulang. Yes, sir. Ini Pak. Label of drug. Oke, Boleh good. Bagus, medicine, sir. bagus, Label of bagus. medicine. Jadi hari ini kita akan belajar tentang label obat. Ada tujuan yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran label obat hari ini. Kita ada kompetensi yang siswa kami harus dapatkan dari belajar hari ini. Pertama, yaitu setelah pembelajaran hari ini, anak-anak kami akan mampu menganalisis, Saat membandingkan, morning, bikin dan membuat beberapa teks khusus bentuk label obat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar, minimal 70% sesuai konteks materi yang akan kita pelajari hari ini. Kedua, siswa kami dapat membacakan dengan pelafalan dan intonasi yang benar, sehingga anak-anak kami senantiasa bersyukur, kreatif, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Jadi itulah ada dua tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak kami sekalian, topik materi kita hari ini adalah the label. Seperti tadi di dalam video dan di slide ini, topik materi kita adalah the label. Jadi, what is a drug label? Apa itu label obat? Terkhusus nanti kita akan belajar tentang label obat. Ya, yang akan kita pelajari nanti di dalam topik ini ada 4. Anak-anak kami perhatikan ada 4. Pertama, apa itu label obat? Bahasa Inggrisnya, what is label of drug? Leni, can you boleh mengulang apa yang dibaca Bapak? Boleh Pak. Silakan. Satu, what is label of drug? Oke, good. Apa? What is the social function? Belum dibaca Bapak itu tadi, Ya, Leni, hanya bagus. sampai pusat. Baik. Itulah pertama, apa itu label obat. Kemudian, what is the social function? Apa fungsi sosialnya? Ketiga, how is the generic structure? Coba Sinarwati ulang, how is the generic structure? How is the generic structure? Ya, adakah di antara anak-anak saya yang tahu apa maksudnya how is the generic structure? Apa? Ya, Sinar? Bagaimana struktur teksnya? Ya, persisnya bagaimana struktur isinya.
Ya. Yeah. Keempat, how is the language features? Jadi ada 4 pokok pembahasan di dalam materi kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Perlu Bapak jelaskan bahwa pembelajaran ini sangat penting. Pertama, karena mengetahui informasi dalam label obat itu akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu mampu memilih obat yang benar. Siapapun di antara kita pasti mengalami sakit. We all will sometimes be sick or be unwell. Kita suatu saat akan sakit atau tidak sehat dan kita butuh obat. We need the medicine. Tetapi, but if we do not know the information, kalau kita tidak tahu informasi about the drug, tentang obat, maka kita akan menggunakan obat yang salah sehingga tidak membuat kita sehat. Jadi sangat penting belajar tentang label obat ini. Baik anak-anak kami, mari kita mulai saja, kita masuk ke dalam kelompok. Masih ingat kelompoknya kemarin kan? Kelompok belajarnya. Masih, Pak. Ya. Siapa-siapa aja kelompok Agus kemarin? Si Kari Aman, si Denny, Ya. si Murni. Ya. Oke, kelompok untuk kemarin. Kelompok Lundu sama Kinar, Pertauran, 3 orang kami, Sir. Ya. Bagus. Kami Rominta kemarin, kelompoknya siapa? Sama. Rominta? Iya, sama Rominta Evelyn, Mbak Murni. Cewek semua itu kemarin. Ya. Bagus. Ya Pak, betul. Oke, silakan si Agus bagikan materi kepada teman-temanmu. Materi ada satu Yes, materi handout, ada juga glossary dan petunjuk belajar karena kita akan belajar di dalam kelompok. Jadi Yes, kalian sir. belajar mandiri nanti ya. Silakan dibagi ya, nak Iya, ya. iya. Oke. Sudah, Sir. Ya, bagus. Jadi perhatikan bahan materi yang Bapak kasihkan sama petunjuk belajarnya. Pertama sekali materi itu terbagi ke dalam 4 bagian ya, seperti yang Bapak jelaskan ini. Dan di situ ada petunjuk belajarnya. Coba sambil kalian belajarnya harus berkolaborasi ya, jangan ada yang tidak aktif ya. Kalian menyimak, kalian simak materinya itu, kalian pelajari apa yang dimaksud dengan label of drug, apa social functionnya, generic structure-nya, dan language features-nya. Ya, ada petunjuk belajarnya dan nanti juga Bapak akan keliling membimbing kalian ya. Jangan ada yang ribu-ribu dalam kelompok ya. Ya Pak. Nah, sambil menyimak materi dan petunjuk belajar, perhatikan petunjuknya juga di depan supaya membantu kalian. Nah, pertama the label ya, kalian perhatikan apa itu label. Label is information contained in the outer packaging of a product or goods. Ya, sudah ada di dalam materi kalian itu ya. Kalian baca-baca. Ini label ini adalah informasi yang terdapat di dalam apa, Rominta? Di dalam suatu cover dari makanan atau obat itu Pak. Ya, bagus. Berarti Rominta membaca glossary yang Bapak bagi ya.
Ya, Pak. Bagus, Sir, bagus. mau bertanya, Sir. Ya, silakan dulu. Packaging of a product or good. Produk atau baik itu maksudnya apa ya, Sir? Produk atau baik? Yang mana? Good. Product Good sih. or good. Produk or good. Nah, itu artinya Lundung, kalau produk, goods itu barang. Jadi Oh, barang bukan baik ya, Pak? bukan goods Oke, itu Pak, terima kasih. barang. Kalau baik memang good, tapi sebagai kata sifat itu dulu nanti Bapak akan menjelaskan secara terpisah nanti ya. Ya, Pak, ya. Bagus, bagus. Si Lundu ini anak yang Teliti dia. sangat Teliti kritis, dia, Pak. Pak. Pinter, Pak. Ya, sangat Ya, Saya tuh teliti. dari kelas ini, Bagus. Pak. Senang Bapak kalau ada anak-anak Bapak yang seperti itu. Kemudian level of drug. Pak. Permisi, Pak. Ya. Permisi, Pak. Mau dulu. Ya. Okay. The level of drug is the information contained in the outer packaging of a drug or medicine. Coba si Leni kalau sudah membaca materi yang Bapak kasih dengan glossary, dengan handout, kira-kira apa arti informasi ini, Leni? Baca, Pak. Ya. Level of drug is the information contained in the outer packaging of drug or medicine. Ya, medicine, bagus. Nah, ini berarti Medicine ya, Pak, sudah benar-benar belajar ini ya. Ya, baik. Artinya bahwa label obat itu adalah informasi yang terdapat dalam kalau bahasa biasanya itu dalam bungkusan obat. Nah, itu artinya ya. Nah, perhatikan ini yang paling penting. Lihat materi kalian, the social function. Nah, jadi apa fungsi sosialnya label obat? Yaitu to provide readers the detailed information about the drug, memberikan informasi rinci tentang obat. Nah, itu artinya. Untuk apa? Nah, in order, perhatikannya, in order itu artinya untuk. Nah, untuk apa kita harus mendapatkan informasi itu? Yaitu to choose the best drug, supaya memilih obat yang paling bagus, yang paling tepat. Apalagi tujuannya, apalagi fungsi sosialnya, yaitu untuk menghindari menggunakan efek samping daripada obat. Kalau kita tidak mempunyai informasi yang lengkap dengan isi obat, kita bisa saja mengkonsumsi obat yang salah. Jadi itu fungsi sosialnya. Nah, perhatikan ya, sambil dibaca materinya, Bapaknya menjelaskan secara umum. Anak-anak kami harus mendiskusikan lebih detail. Ya, generic structure. Ya, generic structure maksudnya struktur isi. Generic structure of a label, struktur isi label. Struktur isi maksudnya apa-apa saja informasi yang akan disajikan di dalam label itu. Mana urutan yang paling penting, yang paling teratas, dan sampai berikutnya. Itu maksudnya the generic structure. Di situ bisa dibaca nanti di materi itu, description of drug dan seterusnya. Berikutnya adalah language feature. Ulang dulu, language feature. Language feature. Nah, language feature ya, artinya ciri khas kebahasaan. Ya, ciri khas kebahasaan label obat itu yaitu apa
jenis kalimat yang menjadi ciri khas label obat. Nah, apa ciri khasnya? Bahwa label obat itu selalu menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif sentence. Coba dulu ulang imperative sentences. Imperative sentences. Ya, bagus. Artinya itu kalimat-kalimat imperatif. Kalau kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah dan larangan. Itu command and prohibition. Jadi itulah ciri khas teks label ya. Ciri khas anak-anak harus tahu itu. Kalau di label obat wajib hukumnya setiap kalimatnya kalau bukan perintah maka bentuk larangan. Nah, itu selalu diawali dengan itu. Itulah ciri khas label obat. Catat itu. Kemudian Bapak teruskan lagi, perhatikan bukunya. Kalau perintah maka struktur teksnya kalimatnya adalah kata kerja dasar dan objek. Nah, contoh use medicine, gunakan obat, keep away from children. Jadi kalau kata kerja, objek dan juga kata keterangan ya. Kata keterangan misalnya keep away from children. Keep ini kata kerja dasar dan away from children adalah kata keterangannya. Di mana disimpan? Disimpan jauh dari anak-anak, jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, itu contoh-contoh penggunaan kalimat perintah di dalam label obat. Berikutnya, ya lihat kalau misalnya label itu menggunakan kalimat larangan. Nah, berdasarkan materi yang Bapak bagi itu dan dicoba sinar, baca salah satu contoh penggunaan kalimat larangan dalam label obat. Pilih aja salah satu yang ada di slide, silakan, atau yang ada di materi yang Bapak bagi. Oke, Pak. Do not take more than directed. Iya, bagus. Nah, sekarang anak-anak kami itulah secara garis besar gambaran materi yang sedang Bapak bagi itu. Sekarang Bapak kasih lagi waktu sekitar 10 menit. Silakan disimak lagi dengan benar, dengan dalam materi itu bagaimana dan apa itu label obat, dan setelah itu nanti kita akan ada tugas latihan yang akan kita kerjakan, yang anak-anak kami kerjakan dalam kelompok. Silakan ya. Oke, Pak. Didiskusikan ya, apa isi dari label itu, apa label dan sebagainya. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kan kita belajar tentang label kan, Pak. Ya, Jadi ya. kan label itu kan dikasih pada obat. Ya. Label juga kan dikasih pada makanan dan juga minuman. Nah, kita juga telah belajar struktur teks atau struktur penulisan daripada label obat itu. Ya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaannya penulisan struktur teks, label makanan, label minuman, dan label obat, Pak? Ya, pada umumnya itu baik label makanan, label obat, dan label minuman Tidak kedengaran, Pak. Belum aktif, Pak.
Belum aktif Ya, kok. ya. Gimana tuh sekarang? Ya, sudah. Bapak jelaskan lagi. Iya, Pak. Kalau label obat, label makanan, dan label minuman, pada prinsipnya mereka mempunyai ciri khas kebahasaan, yaitu kalimat perintah dan kalimat larangan. Itulah tadi imperative sentence. Nah, tetapi untuk label makanan dan minuman kita akan pelajari lebih spesifik lagi pada pertemuan berikutnya, karena kita akan fokus dulu tentang obat, tentang fungsi sosial, ciri khas kebahasaan, dan struktur isi daripada label obat, ya. Oke, Pak. Sudah jelas? Ya. Sudah, Ada Pak. lagi pertanyaan sebelum kita masuk pada kegiatan latihan? Tidak, Pak. Ya, bagaimana Murni? Murni sepertinya sedang Tadi memikirkan permisi, Pak. sesuatu ini. Lagi bermasalah Murni itu kayaknya, Pak. Ya, Bapak perhatikan Murni anak yang rajin, lagi baca-baca kamus kali ini. Baik, anak-anak kami sudah paham semua yang Bapak bagikan itu kan? Sudah dipelajari semua, sudah dibaca? Sudah, Pak. Bagus, kalau sudah paham semua, anak-anak kami silakan Bapak kasih, kita ada 2 latihan ini Bapak bagikan. Ya, silakan sekarang si Karyaman bagikan worksheet, lembar kerja kepada teman-temanmu. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Karyaman sudah? Sudah, Pak. Sudah Pak. semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Benar, Ya, Pak. bagus, bagus. Nah, saya tampilkannya apa LK yang dibagikan si Karyaman itu, ya, biar anak-anak kami paham ya apa yang akan kita kerjakan, ya. Ya, Pak. Ya, pertama kegiatan kita adalah kegiatan analisis. Nanti ditulis nama kelompoknya. Petunjuknya adalah pertama. Nah, sebelum saya lanjutkan ini ada di sini instruction. Baca dulu. Instruction. Instruction. Ya. Oke, berarti tadi sudah paham semua materi yang Bapak bagi, ya. Kalau sudah paham, silakan Agus Mart, apa arti yang instruction itu? Instruction itu, Pak, petunjuk, Pak. Ya, bagus, bagus. Oke, sekarang kalian mengerjakan sesuai petunjuk, ya. Pertama review the label dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan dan kalian bekerja sama. Tetapi walaupun ini tugas kelompok, nanti Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok, ya. Siapa-siapa yang mengerjakan dan siapa-siapa yang tidak aktif. Jadi tetap juga nanti Bapak menilai nanti keaktifan anak-anak kami. Silakan, ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Pak. Pak, aku mau nanya ini, Pak, boleh? Ya, silakan. Kan di situ kan, Pak, di kota-kota itu ada PX. Ya. Number 1, brand of drug. Number Ya. 2, name of drug. Nggak sama itu, Pak? Ya, tidak. Yang pertama, brand of drug. Seperti yang Bapak jelaskan di materi kalian itu, kalau brand of drug itu artinya merek. Nah, kita kasih aja contoh yang LK1 ini, ya, yang gambar 1, ya, yang label 1, ya. Kalau brand of drug itu adalah merek, seperti obat ini adalah Augmentin. Augmentin. Kalau nama obatnya adalah amoxicillin. Biasanya kalau brand itu adalah huruf yang paling besarnya itu. Nah, itu biasanya, ya, lengkapnya.
Ya Pak, udah tahu. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Nah, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Bapak. Oke, silakan dikumpul ya. Oke, Ya, Pak. Pak. Dikumpulkan dan nanti kita presentasi, nanti masing-masing kelompok silakan dibaca nanti di depan kelas. Oke. Dari sini Kak. Nah, karena waktu kita juga sangat terbatas, Wes, ini. maka sebelum kita menutup pelajaran kita, silakan anak-anak kami memberikan refleksi, memberikan tanggapan atau menceritakan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Siapa yang mau menceritakan sama kita? Ya, boleh aku Pak? Ya, Boleh saya Pak? silakan. Pelajaran Ya, ini Leni. sangat menyenangkan. Pelajaran mengenai label sangat menyenangkan. Ya, Karena setelah belajar label, kita harus melihat dulu Pak brandnya, nama obatnya, terus fungsinya untuk apa. Misalnya, jangan nanti kita sakit kepala rupanya yang kita minum obat kurap. ya bagus. Terus, kita lihat lagi expirednya Pak, jangan asal minum. Ya, Penggunaannya juga Pak, yang biasanya misalnya 1 kali sehari, jadi dibuatnya 3 kali sehari, overdosis lah ya kan Pak. ya. Oke, bagus. Yang lain, anak-anak kami yang lain, apa yang sudah kita pelajari, apa yang masih fresh di ingatan kalian yang kita pelajari ini? Ya, bagaimana Agus? Iya Pak, mengenai susunan common and cohesion tadi Pak, Ya, bagus. saya tertarik rumusnya. Oke. Jadi anak-anak kami, Bapak sangat bangga dengan kalian semua. Kalian sangat antusias dalam belajar. Dan sekali lagi Bapak katakan bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena masalah obat adalah masalah yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Setiap hari kita membutuhkan obat, dan oleh karena itu kita harus tahu informasi yang ada di dalam label obat. We have to know the information in the label of drug. Jadi banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kami, Bapak ingatkan bahwa tes formatif yang Bapak bagikan itu akan diserahkan pada pertemuan berikutnya ya. Pak, Ya, silakan dikerjakan, gunakan handout dan gunakan sekarang kan sudah ada HP, ada internet, silakan dicari referensi sebanyak mungkin, dan kalau bisa menjawab dengan benar berarti anak-anak kami benar-benar belajar di rumah ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita tadi memulai dengan doa, maka mari kita akhiri dengan doa. Silakan anak kami Rominta untuk memimpin doa in English ya, anaknya, in English. Lead us prayer in English. Okay, Pak. Okay, friends, before we close our lesson, let's pray. Thank you, Lord, for your blessing so that we can follow and enjoy our lesson for today. Help us review again at home so that we can master the material that is given
from our teacher this morning. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kami, and see you next week. See you, sir. See you, sir. Bye. Bye-bye. Bye-bye.